Silakan diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita untuk mata kuliah ekonometrika. Hari ini kuliah ke-13 ya. Materinya berjudul model dinamis. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya saya menjelaskan tentang data panel, dan data panel itu masih ingat nggak coba Resti Meilanda? Resti masih ingat nggak kalau model data panel itu gimana ciri khasnya? Apa ciri khasnya karakteristik model regresi data panel? Silakan Resti. Baik Bu, jadi kalau data panel itu adalah data yang gabungan dari data cross section dan juga data time series Bu. Iya ya, jadi gabungan antara data cross section dan time series sehingga nanti di dalam model itu ada berbagai pilihan, ada common effect, ada random effect, ada fixed effect. Kira-kira kita mau memunculkan karakteristik dari cross section-nya atau tidak gitu, karena di dalamnya ada data time series juga. Nah, hari ini saya akan menjelaskan, jadi model regresi itu bisa dibangun untuk data primer dan juga data sekunder. Nah, hari ini saya akan menjelaskan model ekonometrika yang menggunakan data time series. Ya, jadi ketika kita riset, ada juga penelitian itu yang tidak hanya menggunakan data cross section. Minggu lalu dia gabungan data cross section dan time series. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bahwa kita juga bisa mengembangkan model ekonometrika yang menggunakan data time series. Apa itu data time series? Seperti minggu lalu saya sampaikan, data time series itu adalah data berurut waktu. Jadi N-nya itu bukan petani, kalau kita cross section kan N ke bawah itu petani A, petani B, petani C. Kalau data time series itu N ke bawahnya itu adalah tahun, mulai dari tahun 2000 misalnya sampai dengan tahun 2020. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana membangun model ekonometrika yang menggunakan data time series. Biasanya kalau kita penelitian dengan menggunakan data time series, maka metode penelitiannya namanya metode penelitian historis atau sejarah. Jadi kalau data cross section biasanya metode penelitiannya bisa survei atau studi kasus, tetapi kalau riset kita menggunakan data time series, biasanya metode penelitiannya adalah historis atau sejarah. Sumber datanya adalah data sekunder, karena kan dia data time series ya. Kalau data time series kan berarti dia harus dibukukan, jadi sumber datanya biasanya data sekunder, metode penelitiannya, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian historis atau sejarah ya. Jadi kalau ahli-ahli ekonomi makro, kalau ekonomi makro biasanya melakukan analisis terhadap perilaku kinerja ekonomi, meramalkan inflasi, meramalkan dampak perang Ukraina terhadap ekonomi Indonesia itu menggunakan data time series ya, dan biasanya pakai modelnya itu adalah model ekonometrika. Saya share screen terlebih dahulu. Ini materi hari ini, materinya juga sudah saya upload ke e-learning. Nah, model time series ini nanti ada dua, ada distributed lag model, ada autoregressive lag model ya. Kita lihat satu persatu nanti. Biasanya, tadi saya sudah sampaikan ketika kita bicara ekonometrika time series, maka biasanya data yang digunakan adalah data time series. Kemudian untuk biasanya di bidang ekonomi,
hubungan ketergantungan antara variabel terikat, peubah itu sama dengan variabel, variabel terikat dan variabel bebas itu tidak berlangsung secara instan. Jadi seperti yang kita ketahui misalnya gini, kalau di karet dampak dari peningkatan harga pupuk ya, jadi dampak dari kenaikan harga pupuk terhadap tanaman karet itu tidak harga pupuknya naik sekarang, kemudian produksinya langsung turun, enggak. Tapi dampak dari kenaikan harga itu baru kelihatan beberapa tahun kemudian. Biasanya kalau untuk karet, sawit itu bisa 3 tahun kemudian baru kelihatan dampak dari kenaikan harga. Dampak dari pandemi COVID terhadap produksi tanaman karet, sawit itu baru akan kelihatan 3 tahun kemudian. Sebetulnya seperti itu. Jadi ada penyesuaian yang harus dilakukan oleh variabel ekonomi terhadap perubahan variabel lainnya. Namanya lag ya. Jadi lamanya perubahan itu namanya lag. Nah, peubah terikat Y lebih sering dipengaruhi oleh perubah bebas X yang terjadi beberapa periode sebelumnya atau disebut dengan lag. Jadi perubahan, jadi respon, lamanya respon itu disebut dengan lag. Jadi tadi karet tadi misalnya lagnya tuh 3 tahun. Baru bisa kita betul-betul melihat dampak dari perubahan harga pupuk terhadap peningkatan terhadap perubahan produksi karet. Atau misalnya sekarang ini ada perang Ukraina dengan Rusia ya, maka Ukraina itu adalah salah satu eksportir kedua terbesar untuk gandum. Ya, jadi mereka tuh eksportir kedua, jadi produsen terbesar juga untuk gandum. Nah, maka dampak dari perang Rusia tersebut terhadap produksi gandum tidak langsung terlihat di bulan yang sama. Kalau kalau perang Ukraina sudah dimulai dari 6 bulan yang lalu, maka dampaknya itu tidak langsung terlihat 6 bulan yang lalu, tapi ada lag, gitu ya, ada lag, ada waktu. Biasanya ada 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan 1 tahun baru betul-betul kelihatan dampaknya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa berkembang ekonometrika time series. Jadi sebetulnya dulu ekonometrika itu hanya cross section saja gitu. Tapi dengan berkembangnya variabel ekonomi, oh ternyata variabel ekonomi itu responnya nggak serta-merta. Jadi harganya naik sekarang, terus langsung direspon dengan produksi. Misalnya kenaikan harga cabai. Kenaikan harga cabai itu nggak bisa langsung direspon oleh petani dengan meningkatkan produksi. Kenapa? Karena petaninya harus nanam cabai dulu gitu, paling tidak nunggu 1 bulan, 1 bulan setengah baru bisa produksi cabainya meningkat. Sehingga ada lag waktu di sana ya. Jadi itu semangat yang dibangun dalam ekonomi time series. Nah, ini contoh. Pada kenaikan harga beras, efek kenaikan harga beras terhadap konsumsi itu tidak langsung. Biasanya dia bertahap. Marginal profit to consume yang berbeda untuk beberapa tahun setelah kenaikan harga. Sama ketika terjadi kenaikan suku bunga, itu biasanya kenaikan suku bunga itu pada saat yang sama tidak langsung direspon dengan perubahan peredaran uang, tapi dia perlu waktu, perlu penyesuaian. Atau misalnya sekarang harga kelapa sawit sudah naik di pasar internasional gitu. Tapi kenaikan harga di tingkat petani itu ternyata tidak setinggi kenaikan harga kelapa sawit di tingkat petani. Nah, itu kenapa tidak sama kenaikannya? Karena ada lag. Informasi di tingkat internasional untuk bisa langsung sampai ke petani itu ada lag, ada waktu. Itu yang akan kita bahas. Jadi ada 3, menurut buku Econometrica Kotsianis, ada 3 penyebab terjadinya lag tadi. Pertama ada penyebab psikologis ya. Yang pertama, jadi misal di sana disampaikan bahwa manusia itu sebagai pelaku ekonomi butuh waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan apapun. Yang kedua, kenapa ada lag? Karena untuk melakukan perubahan itu butuh strategi, butuh rencana, sehingga perlu waktu untuk mikir mau ngapain ya, kira-kira gitu. Yang kedua, alasan timbulnya lag adalah persoalan teknologi. Jadi untuk pengusaha yang menanamkan investasi di bidang teknologi, tidak serta-merta ketika teknologinya di-apply, dilaksanakan, itu langsung terjadi peningkatan produksi. Kenapa? Karena misalnya petani nih, nggak semua petani mau mengadopsi teknologi, mereka biasanya wait and see dulu, lihat dulu, betul nggak sih teknologinya itu betul-betul meningkatkan produksi. Dan yang ketiga ada faktor institusional. Nah, tadi saya sampaikan
saat ini harga kelapa sawit di pasar internasional udah meningkat tinggi gitu ya, jauh meningkatnya. Tetapi harga di tingkat petani itu ternyata belum. Kenapa? Karena ada faktor institusional. Jadi ada lag informasi, ada asimetri informasi antara harga di pasar internasional dengan harga di tingkat petani. Nah, itu institusional. Jadi ada 3 penyebab terjadinya lag tadi, ada psikologis, ada teknologi, dan ada institusional. Kemudian variabel lag ini kita menyebutnya variabel time series itu dengan variabel lag ya. Model lag itu nanti ada 2, ada distributed lag model, ada distributed lag model, dan auto regressive lag model. Jadi ada 2. Apa bedanya? Kita lihat dulu distributed lag model. Dia melibatkan unsur lag pada peubah bebas. Jadi kalau variabel kalau variabel distributed lag, unsur lag-nya itu ada di variabel bebasnya. Jadi tetapi kalau autoregresif melibatkan unsur lag dari peubah terikat. Saya udah nggak jelasin lagi ya. Variabel bebas yang mana? Variabel terikat yang mana? Semua sudah tahu. Variabel bebas itu yang mana? Variabel bebas itu tidak dipengaruhi oleh apapun, tapi variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, distributed lag model itu jika di dalam model ekonomet yang kita bangun itu variabel bebasnya itu adalah variabel lag. Tetapi kalau model autoregresif itu jika variabel terikatnya yang merupakan atau melibatkan unsur lag. Lag tadi berarti dia ada waktu ya, ada jeda. Kita lihat yang pertama untuk distributed lag model. Pada satu waktu terjadi perubahan pada variabel X. Anggaplah variabel X ini variabel bebas. Nah, perubahan variabel X itu membutuhkan beberapa periode waktu agar perubahan X bisa mempengaruhi Y. Ya, agar perubahan X bisa mempengaruhi Y. Kalau lihat statement yang kedua, kalimat kedua ini coba Tia. Tia, berarti X-nya sebagai variabel bebas atau variabel terikat? Variabel bebas. X-nya sebagai variabel bebas karena X yang mempengaruhi Y. Nah, berarti Y sebagai variabel apa, Ahlimah? Variabel terikat. Variabel terikat, ya. Jadi contohnya, nah sekarang gimana sih Bu cara nulis variabelnya? Kan gitu. Selama ini kan kita menulis variabel itu hanya X dan Y, sudah begitu saja. Nah, ketika model yang kita amati itu adalah variabel time series ya, atau model time series atau model lag tadi, maka nanti kita akan diminta menulis notasi T. Jadi di setiap variabel itu di ujungnya ya, di bawahnya itu ada T. Nah, T inilah yang menunjukkan bahwa dia adalah variabel time series. Jadi YT ditulisnya atau ditulisnya XT. Oke. Ya, jadi T itu adalah penciri bahwa dia variabel time series. Kalau begitu bagaimana membedakannya dengan cross section? Biasanya kalau data-data cross section dia di ujungnya menggunakan I. Nah, menggunakan I jadi ada YI. Makanya ketika minggu lalu kita bicara data panel, di data panel itu komponennya adalah I dan T pencirinya. Kenapa ada 2? Karena data panel itu adalah gabungan antara data cross section dicirikan oleh I dan data time series dicirikan oleh T. Saya ikutin ya. Jadi pencirinya T. Kalau seandainya kita pengen ternyata Bu Y itu dipengaruhi oleh variabel X tahun lalu, maka ditulisnya X T min 1. Atau dipengaruhi oleh harga kalau kayak karet tadi dia baru berpengaruh 3 tahun kemudian. Oh, berarti X T min 3. Nah, jadi variabelnya ditulis seperti itu. Jadi pencirinya dia ada tulisan XT. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, ini adalah berarti harus dihapus dulu. Nah, ini contohnya. Kita kembali dulu supaya bersih. Oke. Nah, maka tadi ciri dari time series itu adalah ini, ada XT, berarti
Y itu dipengaruhi kalau ada XT, ada YT, berarti YT itu dipengaruhi oleh X di tahun yang sama. Jadi kalau ini adalah tahun 2021, ya, ini T 2021, produksi karet 2021, maka ini adalah harga tahun 2021. Karena dia sama-sama T, harga karetnya. Ya. Nah, ini berarti harga karet tahun berapa? Ini berarti harga karet tahun 2020. Ini tahun berapa? 2019 sampai dengan tahun T-P. Sesuai dengan riset kita, jangan lupa masukkan error atau sisaan sebagai cara untuk menangkap kemungkinan kesalahan dalam modeling, kemungkinan kesalahan dalam pengolahan data. Ya, jadi kalau untuk model yang belum diestimasi, di ujungnya masih ada error atau sisaan. Ya, bisa ikutin sampai sini? Nah, ini distributed lag model. Lihat, distributed lag model itu yang jadi lag itu adalah variabel bebas. Bisa ikutin sampai sini? Nah, maka beta 0 itu adalah impact multiplier bobot yang diberikan untuk XT rata-rata. Jadi B0 ini adalah perubahan Y karena perubahan XT sebesar 1 unit. Kalau beta 1, berarti besarnya beta 1 itu menunjukkan besarnya perubahan Y karena perubahan XT, ya, XT tahun yang lalu. Kira-kira bacanya gitu. XT perubahan XT-1 1 unit. Nah, total efeknya, nah yang enak dari economic time series kita bisa lihat total efeknya. Maka total efeknya adalah jumlah dari koefisien regresinya. Jadi berapa sih total efek perubahan Y karena berbagai perubahan harga X itu adalah B0 tambah B1 tambah B2 tambah dengan BP. Sampai terus B-nya kita mau pakai ke berapa. Bisa ikutin sampai sini? Bagaimana kita menentukan XT-nya min 2, XT-nya min 1, sampai berapa XT-nya? Itu tergantung pada, kan ini model nih, model ini kan dibangunnya di bab 3 ya kalau di penelitian, maka menentukan panjang lag itu tergantung kepada hasil riset-riset kita terdahulu. Seperti itu. Jadi hasil riset terdahulu lag-nya tuh ternyata sekian. Atau bisa juga kalau di dalam ketika kita sudah masuk ke ranah econometric time series yang untuk di S2 atau S3 itu kita bisa melakukan pengujian gitu. Jadi bisa dilakukan pengujian panjang lag-nya ini berapa. Itu ada pengujiannya dengan menggunakan if-use. Nah, satu lagi ya sebelum saya terlupa, kalau data cross section atau data panel ya itu bisa kita lakukan analisis atau estimasinya bisa pakai software SPSS. Tetapi kalau time series itu biasanya analisisnya bisa menggunakan if-use. Jadi ada alat namanya if-use. Ya, jadi total efek ini biasanya menunjukkan keseimbangan jangka panjang. Jadi respon Y terhadap perubahan X dalam jangka panjang itu berapa? Itu adalah jumlah dari koefisien regresinya. Ya. Jadi kalau data cross section tuh nggak bisa ngelihat perubahan jangka panjang karena cross section kan kita cuma dapat satu titik. Tapi kalau data time series kita bisa melihat long run effect. Kan kalau belajar ekonomi mikro tuh ada short run Labordime, ada short run agregat supply, ada long run agregat supply. Nah, itu bisa dihitung jadinya gitu dengan menggunakan lag distributed model. Kalau jangka panjang ya, oke, nanti kita asumsikan dianggap bahwa XT-nya itu adalah kita tulis X bintang itu adalah sama dengan XT, sama dengan XT min 1, sama dengan XT min 2. Maka tadi persamaan kita kan harusnya XT min 1, XT min 2 itu kita tulis jadi XT bintang, XT bintang, XT bintang karena kita mengasumsikan X bintang itu adalah sama dengan XT sama dengan XT-1, sama dengan XT-2, sampai dengan XT-P. Sehingga nanti kalau seandainya dia ininya sudah sama semua, maka sebetulnya kita bisa tulis lebih sederhana. Seperti ini kan efek jangka panjangnya.
Kan kalau dalam matematika, kalau yang variabel ininya sama kan dia bisa disingkat kan, bisa ditulis satu. Tinggal dijumlahin aja ininya B0 tambah B1 tambah B2 sampai dengan BP. Makanya ini ada jumlahnya dikali dengan XT bintang. Jadi lebih sederhana persamaannya. Nah, ini tetapi nih, persoalan distributed lag model itu ternyata sering mengalami pelanggaran asumsi Gauss-Markov atau pelanggaran asumsi klasik. Jadi beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwa ada 3 pelanggaran asumsi klasik ya. Kalau mau dari normalitas ada 4, normality, apakah dia normal atau tidak. Lalu heteroskedasticity, semoga masih ingat. Lalu multicollinearity dan autokorelasi ya. Nah, untuk autokorelasi itu paling banyak terjadi untuk data time series. Multicollinearity bisa terjadi di data cross section dan data time series. Nah, kalau multicollinearity itu kan berarti ada hubungan antara sesama variabel bebas. Ya gitu ya, saya ulang. Kalau autokorelasi ada hubungan antara sesama error. Nah, ada nggak yang bisa bantu saya? Kalau lihat persamaan yang di atas ini, kira-kira dari 3 pelanggaran tadi, 3 kemungkinan pelanggaran autokorelasi, heteroskedasticity, dan multicollinearity. Pelanggaran apa yang paling kelihatan bakal terjadi? Coba. Ada nggak yang bisa bantu? Silakan raise hand yang bisa bantu dari 3 pelanggaran tadi. Lihat ya, ini tadi saya sampaikan auto itu ada hubungan antara sesama error, kemudian kalau multi itu ada hubungan antara sesama variabel bebas, kalau hetero itu berarti variasinya tidak konstan. Coba Rifka Adelia, Rifka. Coba Rifka. Iya, Bu. Rifka, apa pelanggarannya kalau menurut Rifka? Kurang tahu. Kurang tahu. Kalau multicollinearity tadi pelanggarannya apa? Apa tadi Ibu sampaikan tadi? Tadi Ibu sampaikan tadi 3 kali Ibu ngulang tadi. Silakan. Ketika ininya sama, Bu. Apanya sama? Jumlah bobot yang ada, Bu. Jumlah bobot yang ada saya nggak dari tadi saya nggak nyebut-nyebut kata bobot ya. Contohnya, Bu, maksudnya sampelnya, Bu. Ketika sampelnya sama. Oke ya, salah ya. Ida Yatini, silakan Ida. Dari 3 tadi pelanggarannya kemungkinan apa? Multi. Mungkin autokorelasi, Bu. Autokorelasi. Kenapa autokorelasi? Karena autokorelasi ini sering terjadi pada data time series, Ibu. Oke. Silakan yang lain, ada lagi? Izin menjawab, Bu. Silakan. Siapa? Joshua, Bu. Joshua, silakan Joshua. Bu, maaf kalau salah, Bu. Menurut saya multi, Bu. Kenapa? Yang multi tadi. Ya. Multi itu berhubungan pada variabel bebasnya, Bu, yang mengalami data sama, Bu. Bisa jadi ini kan dia bermain waktu. Mungkin bisa jadi data pada waktu A dan pada waktu B, semisal pada X-1 dan X-2 itu bisa sama, Bu. Jumlah variabel bebasnya, Bu. Jadi mengakibatkan multi, Bu. Sekian, Bu. Oke ya, jadi yang pertama yang jelas kelihatan, makasih Joshua, yang pertama pasti kelihatan yang terjadi itu adalah multi. Kenapa multi? Karena ini variabelnya sama, cuma beda tahun. Jadi ini variabelnya sama, cuma di sini tahunnya lebih sedikit daripada yang ada di sini, karena di sini udah berkurang 1 kan, yang T-nya nggak masuk.
Yang di sini nggak masuk yang T sama T-2. Jadi ini variabelnya sama, ini variabel harga, jadi model ini pasti mengalami multicollinearity. Yang kedua, kemungkinan mengalami autokorelasi. Tapi kalau untuk autokorelasi bisa terjadi, bisa tidak, tergantung perilaku datanya. Jadi jelas mengalami multi, kita langsung bisa lihat, loh ini kan sama gitu. Sementara kita memahami bahwa model regresi itu variabel, jangankan variabel yang sama, variabel yang mirip, variabel pendapatan sama kekayaan, masuk dua-duanya saja bisa multi. Bagaimana kita masukin variabel yang sama berkali-kali, sehingga model distributed lag ini sebetulnya di tahap awal pengembangan. Jadi kan saya cerita dari awal nih, bagaimana nanti model distributed lag ini berkembang. Jadi model ini mengalami multicollinearity, jelas mengalami multicollinearity. Ya, jadi nah ini ya, permasalahan pada model tersebut, OLS tetap dapat digunakan dengan resiko tidak diketahuinya nilai P yang panjang, jadi panjang lag-nya tidak diketahui. Jadi model distributed lag ini lahir lebih dulu. Kalau sekarang sebetulnya panjang lag sudah kita bisa analisis dengan menggunakan ekonometrika, dengan menggunakan eFuse ya. Jadi panjang lag itu kita sudah bisa deteksi dengan eFuse kalau sekarang. Tapi ketika model ini pertama kali dipelajari lahir, itu belum bisa dianalisis. Sehingga orang seringkali menentukan panjang lag-nya tuh salah. Oh ternyata 4, pakai ini aja, pakai jurnal terdahulu, ada yang 4, ada yang 3 gitu. Tapi ternyata itu tuh bias. Yang kedua masalahnya adalah multicollinearity, karena ada hubungan antara XT, XT-1, XT-2. Pasti terjadi. Yang ketiga, nilai P yang besar, kehilangan banyak derajat bebas. Jadi makin panjang lag, tadi kan X-nya sampai XT min P ya, makin panjang lag, maka nanti derajat bebasnya makin kecil. Artinya model awal distributed lag ini tidak bisa dipakai ya. Maka ada beberapa cara untuk melakukan transformasi, itu adalah transformasi Koik untuk distributed lag model, di mana modelnya itu tadi ya, model XT-1, XT-2 itu di depannya ditambah dengan lambda 0, ditambah lambda 1, ditambah lambda 2. Ya, jadi dapat terjadi penurunan dari distributed lag. Jadi lambda 1 pangkat 1, lambda pangkat 1, lambda pangkat 2. Ya. Nah, ini modelnya. Nah, kemudian model yang atas ini kita mau dapat model baru yang tidak. Jadi kita maunya gini. Kita pengen tetap bisa menangkap perubahan dalam jangka panjang, tapi modelnya nggak sakit, kan kira-kira gitu. Nah, sekarang ini cara ngatasinya. Lalu nanti dari YT dikurang dengan YT-1, jadi persamaan ini dilekan semua. Jadi karena ini YT-1, maka di sini jadi YT-1, yang ini tadi jadi YT-2, ini kan dikurang 1 jadi YT-1, ini tadi karena sudah di YT-1, dikurang T-1 lagi jadi YT-2. Ini YT-2 menjadi YT-1, dan mu T-nya menjadi mu T-1. Dah, terus kali lambda. Sudah dikali lambda, dapatlah yang ini ya, lambda YT-1 dikurang lambda, ini dikali lambda semua, depannya muncullah lambda-lambdanya ya, dikali lambda lagi, yang lambda 0 jadi lambda pangkat 1, lambda pangkat 2, lambda pangkat 3. Lalu ya persamaan yang bintang, yang ini sama yang ini kurangkan persamaan ini dengan persamaan ini. Jadi dapatnya ini. Nah, ya. Yang ini masuk ke sini, kan dikurang kan? Yang ini masuk ke sini, kan dikurang. Oke, sekarang kita lihat. Kalau lambda ini dikurang ini, berarti dia ada di sini sebetulnya ada lambda dikurang, ada alfa, ada lambda kali alfa. Asalnya kan gitu ya. Nah, maka kalau dia dikeluarin karena sama-sama alfa, jadilah alfa dikali 1 min lambda. Nah, yang ini tadi, ini sudah habis. Ini kan dikurang sama ini, habis. Coret. Ini sama ini habis. Ini sama ini juga ini akan habis juga sama T-3 yang ada di sini kalau kita panjang nanti seriesnya. Sehingga sisanya tuh sebetulnya hanya yang ini. BX yang ini tadi, BX ini kurang alfanya nih. Sisanya adalah BX ini B0
lambda lambda 0 dikali xt ini. Di sini dikurang yang ini dapat ke sini sama yang ini. Karena yang lainnya semua habis. Ya, yang ini turun ke sini, ini kurang lambda ya, saya nulisnya ini kurang lambda 0. Nah. Ya. Maka ini tadi model kita 1 dikurang lambda 1 dikurang lambda kali YT dikurang lambda YT min 1 sama dengan alfa kali 1 dikurang lambda ditambah B0 kali XT, yang ini disingkat jadi VT. Maka yang YT tetap kita pertahankan di sebelah kiri, yang di sini, yang YT min lambda kita pindahin ke sini. Nah, dapat kita ini, kemudian nanti kita bisa singkat nih modelnya ya. Ini adalah efek jangka pendek, yang ini. Tadi kan kita mau cari efek jangka pendek, ini efek jangka pendeknya, immediate effect, efek langsung. Kemudian efek jangka panjangnya adalah 1 dikurang lambda pangkat Y bintang, itu sama dengan alfa, dikali 1 kurang lambda ditambah BX ditambah UV-nya ini. Nah, ininya tadi digeser, kalau dia digeser ke kanan, bentar ya. Nah, nanti kita dapat model baru, efek panjangnya itu adalah Y bintang sama dengan alfa dikali dengan beta 0 dibagi dengan, ini kan lambda ini pindah ke kiri, 1 min lambda dikali B0 ditambah UV. Sehingga, nah inilah jadi long run effect. Jadi long run effect-nya itu adalah B0 dibagi dengan 1 min lambda. Ya, pada persamaan ketika kita aplikasi, ini rasanya, nah ini ada asumsi ya, YT sama dengan YT sama dengan YT min 1. Jadi ini semua dikali dengan dijadiin YT bintang. Oke, nah ini contohnya. Model awalnya adalah ya, model awalnya ini persamaan pengaruh perubahan harga karet terhadap produksi karet di Sumsel. Awalnya kita masukin YT sama dengan A tambah B0, XT, XT min 1, XT min 2, XT min 3 ditambah U. Model yang diestimasinya jadinya tidak perlu masukin XT. Kan tadi di sini kelihatan yang model akhirnya itu kalau dengan distributed lag model itu cukup masukin ini aja. Duh, kok nggak mau ya? Cukup yang ininya aja. Jadi ternyata untuk menangkap XT-1, XT-2, XT-3 itu cukup memasukkan YT-1, yaitu variabel lag dari variabel terikat. Ini kan YT, lag dari variabel terikat itu masuk, kita akan dapat efek jangka panjang. Contohnya ini tadi. Jadi nggak perlu masukin model-model awal XT-1 tadi. Cukup dengan masukkan YT sama dengan A ditambah B0 XT ditambah B1 YT-1 ditambah VT. Kalau misalnya hasil estimasi kita ini setelah kita ambil data, hasil estimasi 100, kemudian 0,5-nya 100, kemudian di depan Y-nya 0,2, maka short run effect-nya kan beta 0 yang ini short run effect. Long run effect-nya jadi jika harga dalam jangka pendek, jika harga karet naik 1 unit, maka produksi karet naik 0,5 unit dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang berapa? Dalam jangka panjang tinggal kita masukin beta 0 dibagi dengan 1 dikurang lambda. Ini yang lambda, ini kan betanya. Ini beta 0-nya, ini kan lambda di rumus kita tadi. Maka 0,5 dibagi 1 dikurang 0,2 dapatnya 0,62. Jika harga karet naik 1 unit, maka dalam jangka panjang produksi karet akan naik 0,625. Gitu. Ya. Sampai sini bisa ikutin? Jadi tidak perlu lagi selesai. Urusan multinya selesai, kemudian kita tidak lagi ada masalah dengan derajat bebas, autonya bisa kita atasi dengan cara mengganti variabel XT-1, XT-2, XT-3 dengan memasukkan variabel YT-1, yaitu variabel lag dari variabel terikatnya. Dapat sudah koefisien jangka panjangnya. Yang kedua adalah autoregressive model atau
model di mana yang menjadi variabel lag itu adalah variabel terikat. Penyesuaian dilakukan terhadap peubah Y. Target Y bintang adalah fungsi dari X yang teramati adalah realisasi, misalnya ya, dari suplai uang sebelum atau YT-1 dan sesudah perubahan suku bunga atau YT. Adaptif ada dua, yang kedua adalah adaptive expectation model. Penyesuaian dilakukan terhadap peubah X. Nilai harapan pendapatan bulan ini dibentuk berdasarkan nilai harapan pendapatan bulan yang lalu disesuaikan dengan realisasinya. Saya langsung masuk ke penjelasan aja lebih enak. Partial adjustment model, ini model autoregresif yang pertama. Pada kasus suplai uang sebagai fungsi dari suku bunga, target suplai uangnya adalah Y bintang, itu adalah fungsi dari X, berarti ini variabel terikat, ini adalah variabel bebas. Yang teramati adalah realisasi dari suplai uang sebelum YT-1 dan sesudah perubahan suku bunga atau YT dengan koefisien adjustment sebagai berikut. Jadi ini adalah perubahan uang ya, sebelum perubahan, ini sesudah ini sesudah perubahan YT, ini sebelum perubahan dikali dengan lambda, ini nilai harapan dikurang dengan nilai sebelum perubahan uang. Nilai penyesuaian, koefisien adjustment-nya itu antara 0 dan 1. Ketika nanti nilai lambdanya sama dengan 0, kalau lambda sama dengan 0, ini 0 ya, maka kita akan dapat nilai sebelah kanan ini 0 semua. Jadi kalau yang pertama ini lambdanya 0. Kalau lambdanya 0, ini 0, berarti nilai ini 0 kan, semua yang dikali 0 pasti 0. Maka nanti dapat nilai YT, nilai yang lalu, nilai pendapatan yang suplai uang tahun lalu itu sama dengan suplai uang tahun sekarang. Nah, kalau lambdanya nanti sama dengan 1, lambdanya sama dengan 1, maka ini kan berarti 1 YT dikurang YT-1, maka YT-nya ini kan dicoret nih. Kalau dia 1, berarti YT nilai nilai suplai uang sekarang itu sama dengan nilai harapan sesuai dengan target. Koefisien penyesuaian itu antara 0 dan 1, saya sudah sampaikan tadi, besarnya persentase perbedaan antara target dengan realisasi sebesar lambda dikali 100% pada saat T. Oke, hipotesis tentang koefisien adjustment. Tadi kita mengetahui bahwa YT dikurang YT-1 itu sama dengan lambda dikali dengan YT bintang dikurang dengan YT-1. Kemudian kalau kita kalikan, ini kalikan, kemudian YT sama dengan, pindahin YT-nya ke kanan. Tadi kan dia di sebelah kiri nih. Sekarang pindahin ke kanan, maka dia jadi plus, ditambah dengan lambda YT bintang dikurang YT-1 ditambah mu T. Lalu YT dikurang YT-1 ditambah dengan lambda, ada YT bintang. Targetnya kan YT bintang itu adalah beta 1 ditambah beta 2X. Masukin ke sini, ganti YT-nya. Beta 1 ditambah beta 2XT dikurang YT-1 sama dengan 0. Lalu YT sama dengan, ini kalikan dulu keluar, nanti ada lambda dikali beta 1 dapat lambda 1 ya. Kemudian ada YT, di sini ada YT, di sini ada lambda dikali YT, dan nanti dapatnya 1 min lambda kali YT, lalu lambda dikali B2 itu adalah lambda B2X2 plus mu. Jadi sama nih sebetulnya ujungnya, modelnya adalah lambda dikali beta 1 ditambah 1 min lambda kali YT ditambah dengan lambda B2X2 ditambah mu T. Jadi kalau kita mau bilang sebetulnya ini adalah efek langsungnya, beta 0, ini efek langsung. Tapi apa yang jadi perhatian ininya ya, variabel bebasnya itu sama loh. Ternyata mau model autoregresif atau model distributed lag model, yang masuk ke dalam model itu hanya XT dan YT-1. Gitu. Koefisien regresinya ini kan hanya penanda ya, koefisien regresinya. Long run-nya yang mana? Long run-nya adalah, oke, nah ini ya kita. Nah, kalau kita turunkan tadi YT bintang, lambda kali beta 1 ditambah 1 dikurang lambda dikali YT bintang ditambah dengan lambda beta 2 XT ditambah mu T. Asumsinya adalah
YT sama dengan YT-1 sama dengan YT-2. Maka kita keluarin dulu yang Y bintang ini, pindahin ke sini dulu, yang Y bintang pindahin sini. Jadi nanti kita akan dapat 1 dikurang 1 dikurang lambda kali Y bintang. Sama dengan tinggal sisa yang ini kan di kanan. Tinggal sisa yang ini di kanan, ini sama yang ini, ialah turun ke sini. Ya. Maka lambda 1, ini kan plus 1, ini plus 1, habis ya. Berarti tinggal ini kali sini, minus kali minus, lambdanya jadi plus. Makanya di sini lambda YT bintang sama dengan lambda beta 0 ditambah lambda beta 2 XT ditambah dengan mu T. Lalu di sini ada ininya, ada lambdanya pindah ke sini, jadi YT bintang adalah beta 1 ditambah beta 2X ditambah 1 min lambda mu T. Jadi ini adalah errornya dan ini adalah efek jangka panjang. Oke. Nah, ya long run efeknya beta 2. Lalu yang ketiga adalah adaptive expectation model. Contohnya konsumsi pada bulan ini adalah fungsi dari jumlah pendapatan yang diharapkan bulan ini. Nilai harapan pendapatan bulan ini dibentuk berdasarkan nilai harapan pendapatan bulan lalu yang disesuaikan dengan nilai realisasinya. Jadi sebetulnya mirip kayak tadi, nilai tetanya ini bisa antara 0 dan 1. Jadi kalau nanti tetanya sama dengan 0, berarti nilai yang tahun sekarang itu sama dengan nilai tahun lalu konsumsinya. Tapi kalau tetanya sama dengan 1, maka nilai harapan segera disesuaikan dengan realisasi nilai harapan, itu akan sama dengan nilai realisasi. Persamaan regresinya, ini tadi Y kan sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XT pangkat E. Kemudian kita punya persamaan baru, XT pangkat E dikurang XT min 1 pangkat E sama dengan theta, dikali dengan XT dikurang XT min 1. Nah, maka kita pindahin XT-nya ke kanan, ini tadi ke kanan XT sama dengan XT min 1 ditambah theta, dikali dengan XT dikurang XT min 1. Atau kalau kita keluarin ini XT, berarti 0 XT ditambah 1 min theta dikali dengan XT min 1. Dengan substitusi, ya substitusi YT sama dengan beta 1 ditambah beta 0, theta X ditambah ini ya. Hasil yang ini kan XT nih, ini kan XT ya, XT. Nah, XT ini kita substitusi ke sini, gantiin yang ini. Nah, maka dia jadi panjang kan, awalnya kan hanya B0, B1, XE. Nah, XE-nya substitusi B1, B2. Nah, ini yang XT yang sudah diganti tadi dari sini. Ya, jadi XT-nya disubstitusi dengan ini. Oke, lanjut. Maka YT sama dengan B1 ditambah B2 XT ditambah B2 1 min lambda XT min 1. Kita punya persamaan, perlu dilakukan transformasi, karena nilai harapannya tidak diketahui. Ini ditransformasi dengan bintang. Jadi YT sama dengan B1 ditambah B0 B2 theta X ditambah B2 1 min theta X T min 1 plus mu T. Nah, ini perlu ditransformasi untuk mengatasi nilai harapan X yang tidak diketahui. Maka YT sama dengan, ini persamaan awal kita tadi, beta 1 ditambah beta 2 XT tambah mu T. Kita lekan, YT min 1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XT min 1. Lalu nilainya, tadi kan kita punya persamaan yang di awal tadi ya, yang B2 sama dengan 1 min 0 XT. Lalu kita 1 min 0 dikali, sebentar supaya jelas ya. Kita kalikan dulu semuanya dengan 1 min theta di depannya. Ya, 1 min theta, 1 min theta. Maka ini adalah 1 min theta B, ini adalah 1 min theta B2 XT min 1, dan untuk yang ini juga 1 min theta mu T min 1. Terus lanjut ke sini, kita dapatnya tadi ya 1
ini persamaan X bintangnya, ini persamaan 2 bintang, kurangi persamaan bintang dengan persamaan 2 bintang. Maka ini dikurang ini, kita akan dapat YT, yang ini dapat dari sini, yang ini dapat dari sini, ya. Kemudian B1 ditambah B2 theta XT ditambah B2 1 min theta kali XT min 1. Yang ini kita coret, maka yang tertinggal itu adalah yang ini B1, kemudian 1 min theta B1 ditambah dengan mu T dikurang dengan 1 min mu T min 1. Nah ini. Nah ini tadi kan beta sama 1 min beta, kalau kita pecah dia jadi gini nanti persamaannya. Kalau yang 2 bawah ini, itu asalnya dari sini. Ini juga, ini dari sini. Tapi sudah diselesaikan. Maka YT sama dengan 0 beta 1 mohon maaf, YT sama dengan theta beta 1 ditambah theta beta 2 XT ditambah 1 min theta YT min 1 per V. Apa yang kita dapat di persamaan ujung ini sebetulnya ketiganya hasil asalnya ini sama, akhirnya sama, bahwa kalau kita mau pakai autoregresif, kalau kita mau pakai distributed lag, yang masuk itu adalah variabel XT dengan variabel YT min 1 di sebelah kanan. Ya makanya kalau model-model ekonometrika time series semua dia di kanan. Nah, ini ya. Jadi yang masuk itu adalah ini kita tulis theta B2 kita tulis B2 bintang, theta B1 kita tulis B1 bintang, 1 min theta kita tulis B3 bintang. Jadi sama kayak persamaan yang awal. Yang masuk itu adalah XT dan YT min 1 di dalam persamaan kita. Ini sama nilai penduganya. Nah, ini contoh. Ya, misalnya saya punya persamaan awal ya, YT sama dengan B0 ditambah B1 XT ditambah B2 YT min 1 ditambah VT. B2-nya adalah 0,85, maka B2 bintang itu adalah 1 min S, berarti 0,85, maka S-nya itu adalah 0,15. Ya. Elastisitas Shortrun itu adalah beta 1 dikali dengan rata-rata X dibagi rata-rata Y. Maka nanti beta 1 yang ini berarti yang ini ya beta 1-nya ini 0,85 dikali rata-ratanya berapa? Nanti misalnya dapatnya 0,75. Elastisitas long run itu adalah elastisitas short run dibagi dengan S. Maka 0,75 dibagi 0,15 dapatnya 5. Perbandingan model berbagai model. Jadi tadi kita mempelajari model COIC ya, distributed lag model, model PAM, partial adjustment model, dan penyesuaian adaptif. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ketika kita menggunakan model ekonometrika time series sama ujungnya, ya enggak? Jadi model ini hanya hitungan-hitungan di depan itu hanya untuk membuktikan bahwa kalau mau pakai ekonometrika time series, mau mengamati pengaruh variabel X, variabel bebas X yang lag-nya panjang, itu nggak perlu capek-capek memasukkan X1 sampai XT sekian. Tapi cukup masukkan saja YT-1, maka kita akan dapat efek long run jangka panjangnya. Kira-kira gitu. Ketawa Joshua. Sudah kemana-mana ternyata sama hasilnya ya. Oke. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya, walaupun ketiga model diturunkan dengan dasar pikir yang berbeda, tetapi hasil akhir untuk model dinamis relatif sama. Menjadi respon jangka pendek dihitung dari nilai capaian koefisien regresi variabel bebas, sementara respon jangka panjang dihitung dari nilai koefisien variabel bebas dibagi dengan nilai koefisien penyesuaian. Koefisien penyesuaian itu yang mana? Koefisien penyesuaian itu adalah koefisien regresi dari variabel lag terikatnya. Inilah koefisien penyesuaiannya 1 min alfanya itu. Sampai sini silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini. Bu, mau nanya Bu? Ya, silakan. Tadi kan sebelumnya kita mencari lag itu yang dalam jangka waktu panjang, Bu. Untuk menjangka waktu panjang itu kira-kira ada minimal waktunya nggak Bu untuk dibilang panjang atau pendek Bu?
Oke. kayak semisal T-1, T-2, T-3. Terus Oke. ada lagi Bu, Mm-mm. sama pertanyaannya yang YT itu kan dia hasil Bu, harusnya kan Bu, karena dia tuh Y kan. Mm-mm. Tapi di sini sebagai leg terikat. Berarti itu dia masuknya ke dalam variabel bebas ya Bebas. Bu, bukan variabel terikat lagi. Iya, oke. Itu Bagus. sekian, Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagus. Pertanyaan pertama, Joshua. Jadi pertanyaan pertama tadi panjang leg. Ketika kita sudah menggunakan model yang ini, yang di bawah ini, yang ini, ya, kita sudah tidak lagi bisa menghitung. Kalau di awal tadi kan dasar berpikir kita itu efeknya kelihatan per tahun. Kalau yang pakai model yang awal, sebentar. Nah, kalau yang ini kan efeknya satu-satu. Ini efek tahun pertama, efek tahun kedua, efek tahun ke-T. Bisa ikutin ya? Tetapi total dari efek jangka panjang ini nih, total efeknya adalah jumlah dari semua koefisien regresi. Nah, dengan model distributed lag model, dengan partial adjustment model, dan adaptive model, kita cuma dapat yang ini. Kita sudah nggak tahu lagi panjang lag-nya berapa. Bisa ikutin. Jadi kalau ditanya N-nya berapa, tuh kita udah nggak tahu lagi. Karena yang masuk mewakili T-1, X-T-1, X-T-2, X-T-3 itu adalah YT-1. Jadi kita nggak tahu panjang lag-nya. Bisa ikutin sampai sini? Ya, jadi kita udah nggak tahu lagi. Yang kita tahu adalah efek jangka panjangnya sekian. Gitu. Efek jangka pendeknya sekian, efek jangka panjangnya sekian. Tergantung kepada yang ini tadi. Hasil per kita tadi, ini kan efek jangka pendek nih, ini efek jangka panjang adalah efek jangka pendek dibagi dengan dibagi dengan koefisien penyesuaian. Ini adalah efek jangka pendek. Efek jangka panjangnya adalah efek jangka pendek dibagi dengan selisih dari 1 min mu-nya ini. Kemudian sama yang adaptif juga ini adalah efek jangka pendek, efek jangka panjangnya efek jangka pendek dibagi dengan efek jangka panjang ini. Seperti itu. Jadi kita nggak tahu panjang lag-nya. Betul. Pertanyaan yang kedua tergantung dengan betul bahwa jadi di dalam model ini YT itu bisa berperilaku sebagai variabel terikat dan variabel bebas. Dia punya dua fungsi. Bisa ikutin? Bisa ya? Di level ini kita tidak bisa menghitung panjang lag-nya, Joshua. Nggak bisa. Tetapi kalau kita sudah masuk, tapi sebetulnya perkembangan ilmu ekonometrika saat ini sudah maju, sudah lebih berkembang lagi. Sekarang kita sebetulnya sudah bisa menghitung panjang lag dengan menggunakan eViews. Gitu. Jadi kalau misalnya Joshua penasaran, enggak Bu, aku tetap mau hitung manual, mau tahu tuh tahun lalu efeknya berapa, penyesuaian tahun 2 tahun yang lalu berapa. Nah, itu sebetulnya untuk menentukan panjang lag sudah bisa dihitung dengan eViews sekarang. Sudah bisa menentukan panjang lag. Jadi ada yang panjang lag-nya 2, ada yang 3, artinya dia membutuhkan penyesuaian itu selama 2 tahun atau 3 tahun, itu sudah bisa dihitung secara ilmiah. Ya, kalau yang ekonometrik. Jadi sekarang ekonometrika itu tidak sekedar ekonometrika, tetapi ada materi khusus mata kuliah namanya ekonometrika time series. Gitu. Di dalam ekonometrika time series tadi nanti tidak ada lagi tidak ada lagi variabel terikat, variabel bebas. Semua variabel adalah variabel terikat. Nah, gitu. Bisa ikutin ya? Oke. Jadi itu jawaban dari saya. Sebetulnya setelah dari tadi kan saya mengatakan nih, pertanyaan Joshua terakhir tadi bagus sekali. Itu sebetulnya membuka kunci untuk materi selanjutnya, yaitu persamaan simultan. Jadi sekarang kita sudah akan masuk ke level yang lebih tinggi lagi, ya, di mana kita sudah paham kalau selama ini kita tahunya kalau sudah jadi variabel bebas, sudah jadi variabel terikat tuh nggak bisa jadi variabel bebas. Gitu. Sekarang ternyata bisa kok satu variabel itu bisa berperilaku sebagai variabel bebas dan variabel terikat. Di dalam model persamaan simultan yang akan nggak tahu nih, saya masih ragu-ragu mau mengajarkan persamaan simultan. Di dalam persamaan simultan itu ada variabel yang bisa berfungsi sebagai variabel bebas dan variabel terikat. Nah, karena itu nanti di dalam persamaan simultan kita tidak lagi bicara tentang variabel bebas sama variabel terikat. Yang kita bahas itu variabelnya berubah, namanya variabel endogen dan eksogen. Variabel endogen itu adalah variabel yang fungsinya 2, bisa sebagai variabel bebas dan bisa variabel terikat, namanya variabel endogen. Sementara variabel yang betul-betul variabel bebas namanya variabel eksogen. Nah, itu dipelajari di persamaan simultan. Rencananya minggu depan.
tetapi saya mau lakukan review dulu. Ini saya sudah banyak sekali ngasih materi, ditanya juga masih sedikit yang bisa gitu. Saya tidak tahu kenapa. Jadi mungkin saya nggak tahu apa, mungkin minggu depan kita akan laksanakan kuliah tapi tidak dengan metode yang seperti ini. Saya akan kasih soal, kemudian masuk ke kelas breakout room masing-masing supaya nanti tahu loh ini bahwa materi yang saya sampaikan ini applicable untuk dipakai ketika kita riset gitu. Kemudian kalau mau pakai model dinamis jangan takut. Nanti kalau pakai model dinamis saya harus nurunin yang persamaan tadi, enggak. Penurunan persamaan tadi sebetulnya kalau dalam riset tidak akan kita pakai lagi karena kita akan pakai persamaan jadinya ini aja. Jadi yang penting masuk YT-1 berarti model econometric time series kita sudah memasukkan unsur model dinamis, sudah ada distributed atau autoregresifnya di dalam model kita itu. Jadi tadi ya kalau yang di atas ini hanya untuk membuktikan bahwa dengan cara apapun, baik baik distributed maupun regresif itu ternyata menghasilkan hal yang sama gitu, baik untuk menghitung efek jangka panjang maupun untuk menghitung efek jangka pendek, kira-kira gitu. Ya. Jadi minggu depan saya akan bagi kelompok, kita akan coba case study gitu ya, saya akan bagi kelompok. Mungkin mahasiswa akan diminta diskusi sekitar 20 menit, setelahnya akan presentasi terkait materi yang dibahas. Jadi langsung on class, tidak dibawa pulang, semua kerja di dalam Zoom. Ya. Karena saya ngelihat tampaknya saya belum berhasil dalam mengajar ekonometrika di semester ini. Ya. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Ada? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan. Boleh materi yang kemarin-kemarin juga boleh. Kalau menguasai ekonometrika, itu banyak sekali manfaatnya di dunia kerja dan bisa jadi nilai tambah. Betul-betul bisa jadi nilai tambah. Sama kalau mahasiswa bisa menguasai analisis kelayakan usaha, itu betul-betul bisa jadi poin plus. Ya. Jadi kenapa? Karena yang diasah itu tidak hanya teori tapi juga analitiknya, kemampuan estimasi, kemampuan analisa. Ya. Ada yang ingin tanya sampai sini? Oke, tolong sampaikan untuk yang hari ini tidak hadir, minggu depan kita 69, 70 cuma, Masya Allah. Dari 136 mahasiswa. Jadi saya nggak tahu nih apa yang salah dengan sistem kita, gimana gitu ya. Padahal yang ada di hadapan saya saat ini itu akan jadi generasi penerus yang akan meneruskan negeri ini dibawa kemana ke depan, ya. Tapi kalau kuliahnya aja males-malesan tuh gimana coba? Ya kadang-kadang saya tuh sedih sendiri, miris sendiri gitu. Aduh ya Allah, sampai sekarang ya Allah semoga anak-anak keturunan saya tuh bisa belajar dengan baik, jadi orang baik, serius belajarnya, dan tetap bahagia gitu loh. Itu ya. Sampai ya Allah, ini gimana? Coba orang tuanya taunya kuliah, bayar kuliah. Tapi nggak kuliah. Ya, kadang-kadang dosennya juga sudah lari terbirit-birit ke sana dan kemari gitu loh untuk bisa mengalokasikan waktu tuh demi generasi masa depan gitu yang akan bawa Indonesia ini nanti jadi lebih baik atau tidak gitu loh. Saya cuma khawatir aja gitu. Tidak hanya mengkhawatirkan nasib individually Ida, Halimah, Fani, ya, Tia, Joshua, nggak cuma memikirkan nasib individunya gitu, tapi siapa Ida ke depan, siapa Fani ke depan, siapa Halimah ke depan, siapa Halimah itu akan membawa negeri ini, akan mempengaruhi negeri ini. Kalau individu-individunya tidak tumbuh dengan baik, bagaimana negeri ini nanti bisa tumbuh dengan baik? Ya, itu persoalannya. Jadi kita sering nyalahin orang lain gitu, tapi kita nggak mau koreksi diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya tiba-tiba banyak tenaga kerja dari luar negeri masuk ke Indonesia tuh, jangan salahin tenaga kerja luar negerinya gitu loh. Koreksi kenapa orang bisa masuk. Mungkin karena kita emang tidak kompatibel untuk ngerjain itu. Itu persoalannya.
Kita nggak kompatibel untuk ngerjain itu. Nah, makanya kita terus upgrade diri. Tapi gimana coba kalau kuliah aja cuma segini yang datang, cuma 70 orang. Dari berarti berapa? 70, 56 yang nggak datang. Ya. Jadi bahkan saya tuh suka nyampein gitu apa yang saya sampaikan ekonometrika, analisis kelayakan usaha gitu ya. Itu di YouTube tuh nggak ada yang nggak ada. Semuanya ada. Nggak ada yang nggak ada, semua ada, carilah, bahkan pinterlah YouTube dari saya sebetulnya. Tinggal nonton aja, ada semua. Ya, tapi yang kita bina dari hadir di kuliah itu adalah komitmen, loyalitas, kejujuran. Kan itu yang dibangun, dan itu tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Kalau belajar itu di mana aja bisa, nggak usah hadir kelas, betul, nggak usah hadir. Tapi ketika kita hadir kelas, kita hadir utuh, sadar penuh, ujungnya malah sampai keberkahan. Berkah nggak ilmu yang didapat gitu. Hadir utuh, sadar penuh dengan apa yang kita mau kerjakan. Berkali-kali kuliah hari ini ditanya nggak bisa, kuliah kemarin ditanya nggak bisa. Jadi tidak ada upgrade. Ya. Dan juga ternyata ocehan-ocehan saya di akhir kuliah itu juga nggak memotivasi ternyata. Harus agak bengis dikit caknya dosennya tuh. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah waktu salat zuhur, jam 1 juga ada acara serah terima jabatan ketua jurusan dan sekretaris jurusan di Sosek ya. Jadi kami harus hadir di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.